Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Neneng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya ini, Bu Neneng? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu gimana? Alhamdulillah sehat. Baik, Bu Neneng. Hari ini kan rencananya Ibu Neneng akan melaksanakan coaching dengan rekan sejawat Bu Neneng ya, Ibu Eva, betul? Betul. Nah, sebelum kita melakukan atau Bu Neneng melakukan proses coaching tersebut, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer ya Bu Neneng ya. Kita akan melihat bagaimana proses coaching dari Bu Neneng nantinya. Namun ada yang ingin saya jelaskan dulu sebelum proses coaching tersebut, yaitu penilaian dalam observasi saya ya Bu Neneng, agar Bu Neneng juga mengetahui sebenarnya apa saja sih yang dinilai dalam kegiatan coaching ini. Nah, untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah proses percakapan yang nantinya akan Bu Neneng laksanakan tentunya harus sudah memiliki prinsip dari seorang coach ya Bu Neneng. Nah, yang pertama yaitu kemitraan melalui proses kreatif, lalu memaksimalkan potensi, dan tentunya Bu Neneng juga sudah memiliki kompetensi inti seorang coach atau kompetensi inti dari coaching ya. Nah, kompetensi inti tersebut meliputi presence, kehadiran penuh, lalu mendengarkan ya dengan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, begitu ya Bu Neneng. Dan tentunya tidak lupa juga Bu Neneng dalam melaksanakan coaching nanti menerapkan teknik rasa dan juga menggunakan alur tirta di dalamnya. Nah, alur tirta yang bisa dilaksanakan nanti dari mulai tujuan coaching, lalu setelah itu identifikasi masalah, ya tujuan dari pembicaraan tadi identifikasi masalahnya, lalu berikutnya yaitu rencana aksi dan juga bertanggung jawab yang terakhir ya Bu Neneng ya. Nah, itulah rubrik penilaian yang akan digunakan saat saya melakukan pengamatan kegiatan coaching Bu Neneng dengan Ibu Eva nantinya. Bagaimana Bu Neneng? Apakah bisa dipahami? Paham Bu? Baik, ada yang mau ditanyakan sebelumnya Bu Neneng? Cukup, oke. Nah, selanjutnya Bu Neneng, sebelum kita mulai untuk proses coachingnya, ada beberapa pertanyaan dulu nih, boleh saya tanyakan ke Bu Neneng? Boleh Ibu. Ya, yang pertama, kompetensi coaching yang mana yang ingin Bu Neneng kembangkan dalam proses percakapan nantinya Bu Neneng? Oke, mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan aktif ya Bu. Mendengarkan Sama aktif. satu lagi memberikan pertanyaan berbobot. Dan memberikan pertanyaan berbobot. Baik Bu Neneng, luar biasa sekali karena mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dua kompetensi ini nih kiranya bagaimana atau kompetensi yang mana yang ingin spesifik Bu Neneng kembangkan dalam proses percakapan nanti? Mungkin yang mendengarkan aktif ya Bu. Jadi saya bisa menggali potensi coaching nantinya ya, ini untuk menemukan solusi-solusi yang tepat untuk permasalahan beliau nantinya. Baik. Memang mendengarkan aktif itu merupakan salah satu kunci ya agar kita bisa menggali banyak hal dari coaching nantinya. Juga bisa membantu coaching dalam menemukan permasalahan yang dihadapinya. Nah, Ibu, untuk pertanyaan terakhir nih Bu Neneng, perihal indikator ketercapaian ya atau tolak ukur yang akan Bu Neneng capai ya kan, indikator ketercapaian yang ingin Bu Neneng tuju dalam proses percakapan nanti itu seperti apa Bu Neneng? Oke, baik. Indikator keberhasilannya yang saya ingin tuju yang pertama itu yaitu nanti itu coach itu bisa menerapkan alur tirta. Jadi secara runtut gitu ya. Kemudian saya bisa menggali ide-ide coach sendiri agar beliau itu dapat menemukan solusinya ya dari permasalahan yang beliau temui. Begitu Ibu. Luar biasa, semoga indikator yang tadi sudah Bu Neneng tentukan itu atau sampaikan kepada saya terkait proses dari alur tirtanya sendiri serta menemukan solusi-solusi atau ide dari coach tersebut bisa tercapai dan bisa berjalan dengan lancar ya Bu Neneng. Tentunya hal itu juga kita harapkan bisa membantu coach dalam menemukan ide solusi terhadap permasalahan yang dihadapi ya Bu Neneng ya. Nah, saya berharap prosesnya juga berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan dan ketercapaian yang sudah Bu Neneng tentukan tadi.
Baik, Bu Neneng sudah siap melakukan Siap. coachingnya? Insya Allah siap. Oke, keren, luar biasa. Mari kita mulai proses coachingnya ya Bu Neneng dengan Bu Eva. Iya. Assalamualaikum Bu Eva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Bu Eva sehat? Alhamdulillah Ibu. Gimana kegiatan KBM hari ini lancar? Kegiatan hari ini alhamdulillah berjalan lancar Ibu. Hanya saja saya ada yang mengganjal sedikit Ibu. Kenapa? Apa yang mengganjal? Iya nih, saya sebenarnya pengen cerita Bu sedikit. Mungkin Ibu bisa bantu saya kasih solusi. Kira-kira apa yang masalah apa yang ingin Bu Eva ungkapkan? Iya, saya minggu besok kan saya mau melaksanakan kegiatan P5 nih Bu di sekolah ya, bersama rekan saya, rekan serombel saya. Hanya saja saya dengan rekan serombel saya itu kebetulan beliau itu kan senior ya, jadi tentunya saya sangat menghormati beliau dan saya harus berusaha mengikuti pola beliau gitu. Walaupun kita punya ide, saya tidak mau istilahnya mendahului beliau gitu Ibu, tapi ada sesuatu yang membuat saya sepertinya pembelajaran ini saya pengennya begini, beliau pengennya begitu. Jadi masalahnya itu tentang perbedaan pendapat ya, Iya, antara Bu betul. Eva dengan teman sejawat Bu Eva. Iya betul. Tentang program P5 ya. P5. Nah, apa sih penyebab permasalahan tersebut itu? Yang kendalanya apa gitu? Iya Ibu, kebetulan kan sekarang kita kan mau mengadakan P5. Di satu sisi sekolah saya itu sedang ada proses pembangunan ya Bu ya. Jadi mungkin intensitas kita untuk saling berkomunikasi itu juga lebih sedikit ya. Untuk bisa saling berkomunikasi juga, saling tukar pendapat juga mungkin sebenarnya di awal kita sudah mau eksekusi kegiatan ini sudah satu paham sih Bu. Cuma ketika pelaksanaannya kan mungkin karena kita tempatnya itu agak berjauhan ya, dan sekarang itu kami difasilitasi oleh orang tua murid tempatnya, jadi kami itu belajarnya di rumah orang tua gitu, sehingga yang tadinya mungkin pembelajaran kalau dalam keadaan dekat ada permasalahan sedikit bisa langsung clear, ini mungkin karena jarak yang agak jauh ya, jadi ada miss aja gitu sedikit. Jadi karena terkena pembangunan sekolah juga ya. Iya betul. Kondisi ideal seperti apa yang Ibu Eva harapkan? Tentunya kondisi ideal yang saya harapkan, saya itu pengennya bisa sama-sama berkolaborasi dengan baik dengan rekan sejawat saya, dan saya bisa saling bertukar ide sama beliau dan bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran yang bermakna, sehingga anak-anak itu melaksanakan P5 itu tidak menjadi beban, sehingga anak-anak itu merasa senang gitu kegiatan P5 ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Jadi intinya Ibu ingin berkolaborasi dengan teman sejawat Ibu yang berbeda paham gitu ya. Iya. Nah, apa sih cara Ibu cara yang harus Ibu lakukan gitu untuk bisa berkolaborasi dengan baik dalam kegiatan tersebut? Tentunya mungkin yang bisa saya lakukan, pertama saya harus pendekatan dulu kepada beliau ya, mungkin karena beliau itu senior jadi mungkin ada kecanggungan saya untuk mengungkapkan ide-ide saya mungkin dengan beliau. Saya mungkin ada kekhawatiran takutnya ide saya mungkin tidak bisa diterima oleh beliau gitu. Itu sih mungkin, tapi mungkin pendekatan dengan beliau insya Allah akan saya coba lakukan dengan berbicara baik-baik gitu kan, berpositif terhadap beliau dan selalu berusaha melaksanakan pembelajaran sama gitu, karena kita satu rombel ya. Iya. Jadi sebisa mungkin satu paham, satu pemahaman, satu alur gitu ya, supaya nanti tujuan yang kita harapkan juga bisa sama-sama di akhir tercapai dengan baik gitu. Jadi harus bersinergi ya. Bersinergi satu sama lain. Karena kan satu rombel harus satu tujuan ya. Betul. Pernah nggak ya apa yang Ibu lakukan gitu terhadap teman Ibu tersebut? Apa yang pernah Ibu lakukan? Saya selain pendekatan mungkin yang saya lakukan juga mencoba berkomunikasi dengan beliau ya, mencoba pelan-pelan gitu mengungkapkan mungkin kegiatan P5 yang saya akan lakukan demikian seperti ini. Saya harap beliau bisa menerima apa yang menjadi keinginan saya
walaupun mungkin dalam eksekusinya itu waktu mungkin tidak bisa bersamaan ya Bu ya, karena mungkin tempat dan waktu ini kita agak berjauhan ya. Terus jadi mungkin kita bisa melaksanakan sama-sama masing-masing di tempat yang berbeda, tapi mungkin nanti tujuannya akhirnya endingnya sama gitu. Iya. Walaupun tempatnya berbeda, artinya semua alur tujuan sama, gitu ya. Kegiatannya sama, hanya Kegiatannya tempat sama. saja. Hanya tempat saja mungkin sama mungkin saat pelaksanaan gitu ya. Oke, Mungkin karena kita tidak bisa saling melihat satu sama lain karena agak berjauhan ya. Iya, betul. Mungkin ada nanti dalam prosesnya itu ada yang berbeda gitu. Langkah-langkah apa nih Bu Eva yang akan Ibu lakukan nih untuk menyelaraskan, mempersamakan persepsi antara Bu Eva dengan teman Bu Eva agar tujuan P5 itu berhasil dengan tujuan yang sama gitu. Tentunya tadi ya Bu ya, saya akan berkomunikasi, berkomitmen untuk saling menjaga hati tapi tetap di alur yang semestinya gitu. Saya akan berusaha untuk memberikan pengalaman, mungkin pembelajaran yang saya bisa lakukan di kelas saya, walaupun dengan keterbatasan mungkin kita di rumah orang tua gitu ya Bu ya, tapi saya akan terus berkomunikasi dengan beliau, menyampaikan kegiatan-kegiatan yang saya lakukan sehingga tidak ada miss lagi gitu di antara saya dengan beliau. Karena mungkin kalau kita dengan senior ada kecanggungan ya Bu ya, terus takut banyak gak enaknya lah gitu Bu, jadi saya khawatir menyinggung beliau gitu. Saya harap sih saya bisa bersinergi dengan beliau dan mengembangkan ide-ide yang positif gitu ya ketika pembelajaran P5 ini. Karena kendalanya mungkin nanti selain tempat dan waktu, mungkin nanti supaya tidak beda pemahaman dan penerimaan gitu. Iya betul. Yang merencanakan kegiatan P5 itu kan jadi harus beriringan ya bersama, walaupun tempat tadi kata Bu Eva berbeda, betul. Waktunya mungkin berbeda, Betul. tapi tujuan itu harus sama. Sama. Gitu. Menurut Bu Eva ada Bu Eva membutuhkan bantuan yang lain nggak gitu untuk mengkomunikasikan ini? Iya, tentunya saya sangat butuh ya Bu ya, karena kan kita di sini kerja tim ya, dan kita tidak bisa melakukan ini sendiri. Selain mungkin bersama teman saya, nanti rekan sejawat saya, mungkin ada yang bisa membantu saya nanti dari pihak kepala sekolah. Tentunya saya butuh dukungan beliau ya, agar ini bisa terlaksana dengan baik. Mungkin sama teman-teman sejawat saya nih gitu. Mungkin ketika saya tidak bertemu dengan teman saya serombel, teman saya yang lain bisa saling mengkomunikasikan lagi dengan beliau ketika saya tidak bisa bertemu. Jadi apa yang saya harapkan itu, apa yang saya inginkan juga bisa ada penengahnya lah, mungkin dari teman-teman sekitar gitu ya, bisa menengahi gitu mereka, sehingga miskomunikasi yang terjadi antara saya dan rekan sejawat saya mungkin dengan senior saya bisa diminimalisir gitu. Bahkan mungkin bisa benar-benar tidak hanya minimalisir tapi benar-benar clear gitu Bu. Ya, bagus sekali tuh Bu Eva ya. Nah, kapan tuh Bu Eva akan memulai untuk mengkomunikasikan ini kepada teman Bu Eva? Mungkin untuk saya mulainya waktunya, karena ini harus secepatnya ya Bu ya berjalan, mungkin untuk 2 hari ke depan mungkin saya akan mencoba melakukan pendekatan dengan beliau, karena saya tidak bisa langsung kan ya Bu ya eksekusi ya. Saya akan mencoba memikirkan metode atau cara penyampaian yang baik agar beliau itu merasa nyaman ketika duduk bareng ya. Mungkin ketika kita nanti saling mengungkapkan pendapat lebih santai gitu Bu. Oke, luar biasa ya. Cuma waktu kita hanya sebentar lagi nih, maaf Bu Eva ya. Jadi kira-kira nih apa sih yang Ibu dapat dari percakapan kita ini? Yang saya dapatkan tentunya saya sangat berterima kasih kepada Ibu yang sudah meluangkan waktu kepada saya untuk saya bisa merefresh lagi gitu masalah yang saya hadapi, sehingga saya merasa pertemuan ini bermakna sekali Bu Neneng ya. Terima kasih banyak, saya sudah diarahkan sehingga saya tahu gitu apa yang harus saya lakukan ke depannya dan solusi apa yang paling tepat untuk saya lakukan dalam pembelajaran P5 yang akan saya eksekusi nanti.
semoga rencana Bu Eva berjalan lancar ya. Terima kasih, Bu Kegiatan Neneng. berjalan lancar, komunikasinya dengan teman Bu Eva juga berjalan lancar, komunikatif, tidak ada batasan senior junior ya. Betul. Semoga saling memahami ya. Oke. Jadi bagaimana nih perasaan Bu Eva nih setelah kita ngobrol-ngobrol nih? Ya tentunya saya sangat senang sekali, saya sangat long gitu ya, karena Bu Neneng sebenarnya secara tidak langsung membantu saya gitu memecahkan masalah yang saya hadapi saat ini gitu. Jadi saya sangat terbantu lah ya Bu Neneng ya. Saya sangat senang, bersyukur sekali hari ini bisa bertemu dengan Bu Neneng, memberikan arahan kepada saya sehingga saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Masya Allah, alhamdulillah ya. Semoga kedepannya semua rencana Bu Eva berhasil ya. Amin. Terima kasih banyak Bu Iya. Neneng. Ya, nanti- Sukses juga buat Bu iya, Neneng. semoga sukses selalu ya Bu Eva ya. Terima Nah, nanti kasih saya banyak. tunggu kabarnya ya. Insya Allah Bu Semoga nanti Neneng. kita ketemu lagi. Oke? Nanti kita evaluasi lagi. Iya, Bu Neneng. betul. Terima kasih Bu Neneng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Neneng, alhamdulillah proses coachingnya sudah selesai ya tadi dengan rekan sejawat Ibu Eva ya Bu Neneng ya. Saya sudah mengamati tadi proses dari percakapan yang dilakukan antara Bu Neneng dengan Ibu Eva terkait dengan proses coachingnya tadi. Ada beberapa catatan yang sudah saya tuliskan, namun sebelumnya saya ingin sampaikan kepada Bu Neneng. Saya juga ingin menanyakan beberapa hal terlebih dahulu ya Bu Neneng ya. Bu Neneng, untuk pertanyaan yang pertama, apa yang sudah Bu Neneng lakukan tadi saat melakukan coaching, dan juga apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching yang sudah Bu Neneng laksanakan tadi? Untuk proses yang saya lakukan tadi ya Bu, tadi saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan ya Bu ya. Jadi kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching ya Bu ya. Kemudian untuk kompetensi inti itu yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan. Jadi yang sudah Bu Neneng sampaikan tersebut memang sudah sesuai dengan hasil catatan saya di sini. Jadi di catatan saya Bu Neneng memang sudah menerapkan prinsip kemitraan, dan hal itu terbukti ketika tadi Bu Neneng ngobrol dengan rekan sejawat Bu Neneng yaitu Bu Eva, itu sudah terasa tidak ada lagi perbedaan strata. Jadi Bu Neneng memposisikan betul-betul dalam keadaan yang setara antara coach dengan coachingnya ya. Jadi Bu Neneng juga saya lihat sudah menerapkan prinsip proses kreatif, di mana Bu Neneng mencoba terus menggali serta memaksimalkan potensi yang ada pada Koci, yang ada pada Bu Eva tadi, juga memancing Koci untuk terus mengeluarkan ide-idenya gitu kan, potensinya dalam mengembangkan ide dan kreativitasnya terkait dengan masalah yang dihadapi oleh Koci. Nah, kemudian Bu Neneng juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot tadi, di mana Bu Neneng sudah memaksimalkan potensi yang Koci punya. Jadi sesuai dengan hasil pra supervisi tadi, bahwa Bu Neneng mengharapkan dua tadi ya Bu Neneng ya, yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Saya lihat Bu Neneng sudah melaksanakannya dalam proses coaching tadi, alhamdulillah. Dan yang paling penting pada saat proses coaching tadi, Bu Neneng juga sudah menerapkan teknik rasa. Juga Bu Neneng sudah sesuai dengan alur Tirta tadi, dari tujuan, identifikasi masalah, lalu rencana aksi dan bertanggung jawab. Itu sudah terlihat alurnya begitu runtun ya Bu Neneng. Nah, alhamdulillah secara keseluruhan gambaran umumnya tadi saya lihat Bu Neneng sudah melaksanakan proses coaching dengan luar biasa gitu Bu Neneng. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu Neneng. Nah, ada pertanyaan terakhir nih Bu Neneng untuk Bu Neneng. Berdasarkan hasil coaching tadi yang sudah dilaksanakan, potensi apa lagi yang ingin Bu Neneng kembangkan berdasarkan percakapan yang sudah dilakukan saat coaching tadi Bu Neneng? Mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh ya Bu ya. Jadi di mana saat coaching nanti tadi merasa ada sedikit unek-uneknya gitu ya. Kemudian seharusnya saya menggunakan salah satu teknik stop gitu ya, biar lebih rileks lagi nantinya coachingnya gitu ya, untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada. Baik Bu Neneng, tadi kehadiran penuh atau presence menjadi
hal yang diharapkan untuk dapat lebih dikembangkan lagi ya saat kegiatan coaching nantinya, dan tentunya juga dengan mencoba untuk mengembangkan teknik-teknik tadi atau bagian-bagian tadi, kompetensi tadi, juga akan lebih menggali dan membuat potensi dari coaching Bu Neneng akan lebih semakin tajam ke depannya. Saya juga berharap Bu Neneng dengan proses ini bisa menjadi bekal nanti untuk Bu Neneng bisa memberikan proses coaching juga bisa sesuai dengan harapan-harapan dan paradigma coaching, terutama dalam menyampaikan pelayanan coaching. Ibu harus tetap berpegang pada alur tirta tadi ya. Jadi alur tirtanya harus tetap digunakan dan dilaksanakan secara terus-menerus. Siap, Ibu. Nah, terima kasih nih Bu Neneng karena tadi prosesnya sudah luar biasa sekali terlaksananya. Semoga selalu memberikan dampak yang positif dan bagus ke depannya. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bu Neneng. Terima kasih, sukses selalu. Saya akhiri ya Bu Neneng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.